Halo semua, kami Anagata Production dari Universitas Multimedia Nusantara dan inilah video kami mengenai tuberkulosis. Di Indonesia, terdapat 1.060.000 kasus tuberkulosis hingga saat ini dan terus bertambah sebesar 134.000 kasus pada setiap tahunnya. Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak. Wabah tuberkulosis hampir ditemui di setiap desa. Jumlah kasus penderita tuberkulosis di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Penderita terbanyak berasal dari usia produktif. Lebih dari 700.000 kasus tersebut hanya sekitar 600.000 orang yang diobati. Bagaimana tuberkulosis dapat ditularkan? Tuberkulosis dapat ditularkan melalui bakteri yang beredar di udara. Ketika seseorang batuk ataupun bersin, bakteri tersebut ikut keluar bersama air liur dan juga dahaknya. Gejala tuberkulosis ada apa aja sih? Jadi, gejala tuberkulosis yang pertama yaitu batuk lebih dari 3 minggu tanpa henti, bahkan sampai batuk berdarah. Terus ada sesak nafas, demam yang hilang timbul, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas yang berat, penurunan berat badan yang drastis, dan yang terakhir, mudah lelah. Jika Anda merasa memiliki gejala TBC, segera periksakan ke klinik JRC PPTI ataupun rumah sakit terdekat. JRC PPTI atau Jakarta Respiratory Center Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis merupakan klinik swasta yang dapat melakukan pemeriksaan hingga pengobatan tuberkulosis secara menyeluruh. Klinik ini berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sana kamu bisa diperiksa dan melakukan penanganan yang tepat untuk mencegah penyebaran TBC. Terkadang orang di sekitar kita menyepelekan hal kecil seperti tidak melakukan pengecekan di klinik terdekat dengan alasan mereka tidak memiliki penyakit tersebut. Lalu mengapa mereka harus ke rumah sakit? Padahal melakukan pengecekan TBC sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah penyebaran TBC. Pemeriksaan penyakit TBC dilakukan melalui dahak seseorang untuk mengetahui apakah orang tersebut positif atau tidaknya penyakit TBC. Obat dari TBC adalah vaksin BCG yang membantu tubuh untuk melawan bakteri TBC. Selain itu, ada juga obat yang harus rutin diminum selama 4-6 bulan, tergantung dari seberapa parah penyakit TBC yang dimiliki orang tersebut. TBC juga bisa dicegah dari beberapa cara. Cara yang pertama itu kita menghindari kontak fisik dari orang yang sudah terinfeksi oleh TBC. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan vaksinisasi BCG, yaitu adalah Bacillus calmette-guerin. Yang ketiga, kita bisa mengubah gaya hidup kita yang lebih sehat dan menghindari seperti rokok atau vape. Yang keempat, mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk membunuh bakteri di sekitar kita. Yang kelima, kita bisa menggunakan masker untuk menghindari infeksi dari orang yang sudah terkena TBC. Namun, jika Anda sudah terindikasi penyakit TBC, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah melakukan pengecekan kesehatan melalui layanan TBC atau klinik terdekat. Yang kedua adalah meminum obat sesuai anjuran dokter. Dan yang ketiga adalah melakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Maka dapat disimpulkan bahwa penyakit TBC sangat berbahaya karena dapat menular melalui bersin dan dahak yang menyebabkan bakteri masuk ke dalam tubuh. Dan dengan bekerja sama dengan JRC PPTI, kami mendapatkan banyak pemahaman mengenai TBC dengan lebih lanjut serta termotivasi untuk melakukan pencegahan TBC. Dari penjelasan salah satu dokter di JRC PPTI, ternyata kasus TBC lebih banyak dari kasus COVID-19. Tidak hanya itu, kami juga diajak untuk melihat beberapa alat-alat khusus untuk mengecek TBC. Diperlihatkan kondisi paru-paru orang yang terkena TBC hingga obat-obat yang harus dikonsumsi oleh penderita TBC. Perasaan kami setelah mengunjungi klinik JRC PPTI sangat senang dan mendapatkan banyak informasi terkait penyakit TBC ini agar kita juga dapat mencegah penularan TBC. Salah satu dokter di JRC PPTI juga mengingatkan untuk jangan membuang ludah sembarangan karena dapat meningkatkan penyebaran bakteri. Perlu diperhatikan lagi bahwa kita tetap harus waspada terhadap lingkungan sekitar dan segera mencari bantuan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.